Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah sarapan semua ya? Baik. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 22 Juli tahun 2020 ya. Yang mana hari ini adalah jadwal pembelajaran daring untuk mata pelajaran seni budaya ya. Baik, anak-anakku kelas 9. Ini adalah pertemuan pertama kita, pertemuan pertama di masa pandemi ini ya. Tentu saja kita belajar daring. Apa sih daring itu? Daring itu singkatan dalam jaringan ya, bukan daring yang kalau habis dijemur misalnya itu garing ya. Garing bukan daring. Yang dimaksud adalah daring ya. Bercanda, kita selingi bercanda sedikit-sedikit biar nggak sepaneng. Baik, anak-anak kelas 9, mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, kita santai aja, nggak usah terlalu sepaneng lah. Untuk mata pelajaran SPK kelas 9 semester 1, saya akan mengampu kelas 9I dan kelas 9J. Tapi tenang saja, untuk kelas 9A sampai 9H kalian boleh kok tetap nonton video saya ini ya, tetap boleh, tenang aja, dan gratis, nggak bayar ya, gratis. Oke, kelas 9A sampai 9H juga boleh nonton video ini. Saya ulangi, video ini tidak hanya untuk kelas 9I dan 9J saja, tapi kelas 9A dan 9A sampai 9H itu boleh nonton juga, karena kalian sama-sama siswa SMP Negeri 1 Pemalang ya. Apa sih yang nggak buat kalian? Iyalah, wong siswa kelas 9 se-Indonesia saja boleh nonton video saya. Apalagi kalian yang sama-sama siswa Senisa yang saya cintai dan saya banggakan. Idilah. Itu anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran daring pada hari ini, udah pada sarapan belum? Mudah-mudahan udah ya. Apa jangan-jangan ada yang baru bangun nih? Kalau baru bangun, cepat-cepat mandi biar seger, kemudian bikin kopi, sarapan ya, biar kalian kuat menghadapi kenyataan. Maksud saya kuat untuk mengikuti materi daring mata pelajaran seni budaya ya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angga Sudiarto. Saya akan mengampu mata pelajaran seni budaya kelas 9I dan kelas 9J ya. 9A sampai 9H itu nanti yang mengampu Pak Edi. Tapi nggak apa-apa, anak-anak kelas 9A sampai 9H juga boleh nonton video saya ini karena materinya sama persis ya. Itu anak-anak, perkenalan dari saya cukup ya kayaknya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah kedudukan mata pelajaran seni budaya dan keterampilan ya. Apa sih yang akan kita pelajari pada mata pelajaran seni budaya ini? Seni budaya ini terdiri dari 4 bagian anak-anak. Mata pelajaran SPK itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah seni rupa. Jadi di cabang seni rupa ini kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan seni rupa. Bisa lukisan ataupun patung dan lain sebagainya. Pada cabang seni rupa ini nanti kita akan mempelajari sekitar 2 bab ya. Bab pertama dan bab kedua. Kemudian ada juga seni musik. Ini kita juga akan mempelajari musik. Ini juga 2 bab. Kemudian seni tari juga sama, 2 bab. Ada seni teater yang terakhir ya, seni teater juga sama. Jadi masing-masing cabang seni ini kita akan mempelajari sebanyak 2 bab. So, selama 1 semester kita akan membahas 8 bab, berarti ya banyak banget ya, lumayan. Makanya jangan sampai ketinggalan materi-materi yang akan saya terangkan, yang akan saya jelaskan pada video-video ini dan video-video selanjutnya ya. Oke, next. Peta konsep SPK untuk cabang seni rupanya dulu ya.
karena di awal kita akan mempelajari seni rupa terlebih dahulu. Oke, peta konsep ini merupakan kerangka berpikir kita supaya dalam menjalani atau menghadapi dua bab ini nanti kalian sudah ada bayangan terlebih dahulu ya. Seperti apa konsepnya? Ya. Di kelas 9 semester 1 ini, anak-anak kelas 9 kalian ya akan mempelajari tentang berkarya, seni lukis, dan patung. Kompetensi dasarnya berkarya, seni lukis, dan patung. Nah, berkarya, seni lukis, dan patung ini terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar seni lukis. Yang kedua, berkarya, seni lukis. Nah, berarti pokok bahasan yang pertama itu konsep dasarnya, berarti materi-materinya, pengertian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berkarya, seni lukis, ini berarti kita melakukan praktek. Nanti akan kita kupas tuntas satu persatu ya. Kemudian yang ketiga, konsep berkarya, seni patung. Oke. Yang keempat, berkarya, seni patung. Nah, ini berarti berkarya, seni patung itu prakteknya ya. Oke, kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama dulu, konsep dasar seni lukis dan berkarya seni lukis. Ini akan kita bahas pada bab 1, yaitu seni lukis. Nah, yang konsep berkarya seni patung dan berkarya seni patung ini nanti akan kita bahas di bab kedua. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjutkan. Yang pertama, konsep dasar seni lukis dulu. Kita kupas tuntas satu persatu yang akan kita pelajari nih. Jadi materi konsep dasar seni lukis ini meliputi yang pertama ada pengertian seni lukis. Kalian harus tahu apa itu seni lukis, konsep-konsepnya, pengertian seni lukis menurut para ahli, dan lain sebagainya. Yang kedua ada unsur-unsur lukisan, apa saja yang mempengaruhi seni lukis ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang ketiga ada tujuan berkarya seni lukis. Nah, tujuannya apa sih? Kok sampai ada yang namanya seni lukis ini? Yang keempat ada aliran seni lukis. Kemudian yang kelima ada tema seni lukis. Yang keenam teknik membuat lukisan. Yang ketujuh alat dan bahan berkarya seni lukis. Dan yang kedelapan jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Nantinya ini akan kita kupas tuntas satu persatu. Akan saya terangkan satu persatu, akan saya jelaskan satu persatu. Jadi mohon kalian tetap konsentrasi ya. Kemudian yang selanjutnya pada pokok bahasan yang kedua yaitu berkarya seni lukis. Itu juga ada beberapa tahapan, meliputi yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua tahap berkarya. Nah, sampai di sini, sampai tahap berkarya ini, jadi kalian nanti akan melakukan praktek membuat lukisan. Nah, kalau kalian sudah praktek membuat lukisan, berarti bab pertama saya anggap sudah selesai. Tentu saja nanti ada ulangan-ulangan dan latihan soal ya. Karena untuk mendapatkan 3 penilaian pada kurikulum 2013 ini kan ada 3 aspek ya. Yang pertama nilai pengetahuan, yang kedua nilai keterampilan, dan yang ketiga nilai sikap. Nah, nilai pengetahuan ini kita dapat dari ulangan harian, kemudian latihan-latihan soal, penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, dan yang terakhir penilaian akhir tahun. Itu sumber nilai pengetahuan. Nah, untuk nilai keterampilan itu nanti kalian akan melakukan praktek membuat lukisan, dan itu adalah sebagai nilai pengetahuan. Nah, untuk nilai sikapnya bagaimana, Pak? Untuk nilai sikap akan saya ambil dari absensi proses pembelajaran daring ini ya. Salah satunya adalah dengan cara kalian komentar di video ini, kalian sebutkan nama, kelas, dan nomor absen ya. Kalian komentar di video ini, silakan.
Itu sebagai salah satu cara saya untuk menilai sikap kalian. Kemudian yang kedua, ada juga dari waktu penyelesaian tugas misalnya. Itu juga merupakan aspek penilaian sikap yang bisa saya nilai. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami kita lanjutkan. Nantinya di bab yang kedua, tadi bab 1 udah paham ya. Dan nantinya di bab yang kedua saya lanjutkan. Kita akan mempelajari satu pengertian seni patung, fungsi seni patung, dan teknik membuat patung. Kemudian yang terakhir kita juga akan melakukan praktek. Langkah pertama harus menentukan karyanya dulu ya. Yang kedua mempersiapkan alat dan bahan, dan yang ketiga mulai berkarya. Sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 4 materi dulu ya. 4 materi yang saya kotaki ini adalah yang akan kita bahas hari ini ya, pada video part 1. Insya Allah nanti untuk bab yang pertama ini ada sekitar 3 video yang harus kalian pahami, cermati, dan kalian perhatikan ya. Jadi ini sama saja kita melakukan seperti pembelajaran di kelas. Kalau di kelas juga kan sama, saya menerangkan satu persatu di papan tulis, ya enggak? Menerangkan. Nah, kalau ini enggak, lewatnya video karena kita diharuskan menyelenggarakan pembelajaran daring. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Langsung saja kita masuk ke pembahasan bab yang pertama. Oke, bab yang pertama. Mengenai berkarya seni lukis. Oke. Materi ini disampaikan pada pembelajaran daring oleh saya sendiri. Oke. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke materi. Oke. Konsep dasar seni lukis. Yang pertama, pengertian seni lukis. Oke. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri anak-anak ya. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahkan bahan ya kok bahkan. Bahan maksud saya, bahan serta bentuk karya seni tersebut ya. Ini pengertian seni lukis. Nah, untuk pengertian melukis menurut ahli ini ada yang bisa kalian lihat di tayangan. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh ya. Jadi kegiatan mengolah medium 2 dimensi itu berarti bisa dilakukan di secari kertas, secari kain, atau di kanvas. Itu objek 2 dimensi. Oke, kita flashback dulu ke kelas 7 semester 1. Kalian harus tahu dulu perbedaan karya seni 2 dimensi dengan karya seni 3 dimensi. Nah, karya seni 2 dimensi ini contohnya adalah gambar dan lukisan. Ciri-cirinya karya seni 2 dimensi ini hanya bisa dinikmati dari arah depan saja ya. Dari depan, kalau dari samping nggak kelihatan. Coba kamu lihat sebuah lukisan atau sebuah gambar, kan hanya bisa dilihat dari depan. Kalau dari samping nggak bisa, nggak kelihatan. Dari kanan kiri nggak kelihatan, apalagi dari belakang ya. Itu ciri-ciri karya seni 2 dimensi, hanya memiliki 2 dimensi saja, yaitu dimensi panjang dan dimensi lebar. Nah, berbeda dengan karya seni 3 dimensi, contohnya patung ya. Ini contohnya patung. Kalau kalian pernah ke alun-alun kemudian melihat ada patung nanas ya di tengah alun-alun itu, kemudian ada juga patung pahlawan yang ada di depan swalayan. Ini kan kalian menikmatinya bisa dari sisi mana saja. Dari depan bisa ya. Dari samping bisa kelihatan. Dari kanan, kiri, belakang, atas juga bisa ya. Ini ciri-ciri karya seni 3 dimensi. Dia memiliki dimensi panjang, lebar, dan satunya apa? Tinggi, betul sekali. Oke, sampai sini bisa membedakan ya.
karya seni 2 dimensi dengan karya seni 3 dimensi. Oke, saya lanjutkan. Pengertian lukisan dari para ahli nih. Bukan saya yang ngomong ya. Yang ngomong itu para ahli. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Ini kata Pak Sudarso dalam bukunya Seni Lukis Kaligrafi Islam, diterbitkan di Yogyakarta, isi 1992. Tuh ya. Ini adalah pengertian seni lukis. Kalian pahami konsepnya, kalian cermati apa yang sudah saya sampaikan ya. Nih, pengertian seni lukis. Kemudian yang selanjutnya ada unsur-unsur lukisan. Apa sih unsur-unsur lukisan itu? Ini sebetulnya materi kelas 7 anak-anak. Materi kelas 7 semester 1 ya. Unsur-unsur lukisan. Jadi unsur pembentuk sebuah lukisan. Kenapa lukisan itu sampai ada? Karena terdiri dari unsur-unsur ini ya. Unsur lukisan yang pertama ada titik atau poin. Titik merupakan unsur seni rupa terkecil. Seluruh karya seni menggambar atau melukis ini berasal dari titik ya. Enggak itu gambar, enggak itu lukisan, enggak itu foto bahkan digital ya. Itu juga berasal dari titik. Kalian pasti punya HP kan? Punya HP, pernah motret sesuatu. Ketika setelah menjepret sebuah foto, kalian kemudian melihat fotonya, kadang ada foto yang blur. Kadang ada foto yang jernih sekali. Ketika kalian menggunakan HP milik bapaknya atau ibunya yang bagus, yang pikselnya itu tinggi, biasanya fotonya akan terlihat sangat bening sekali, ya enggak? Iya. Ketika kalian menggunakan fotonya kamera sendiri, kamera HP sendiri yang jelek misalnya, yang pikselnya lebih rendah, ini biasanya akan lebih tidak jernih. Itu karena titik-titik atau piksel yang kalian miliki di HP kalian, misalnya HP kalian itu kameranya 8 megapiksel. Jadi hanya ada 8 juta sekian piksel yang ada dalam foto kalian. Beda dengan HP-nya bapak kalian. Misalnya HP bapak kalian itu ada 48 megapiksel. Nah, berarti antara 8 dengan 48 banyakan mana? Banyakan yang 48 megapiksel ya. Otomatis fotonya semakin jernih. Semakin tinggi ukuran pikselnya, maka fotonya akan terlihat semakin jernih. Oke, kalau saya ilustrasikan seperti ini anak-anak. Dalam sebuah foto atau gambar ya ini sama aja. Ini sama aja. Tapi ini untuk lebih biar kalian paham konsepnya seperti ini dulu. Dalam sebuah foto itu terdapat ukuran piksel yang ada di masing-masing HP yang kalian miliki, ya. Gambar yang paling kanan ini foto dengan ukuran 20 gambar dengan ukuran 20 piksel ya. Resolusinya 9 dot per inch. Kalau kalian perhatikan gambarnya pecah nggak? Nah, gambar yang ini nih. Gambar yang ini. Jadi hanya memiliki 20 piksel. Kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, 20. Kalau yang ini 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 40. Nah, beda ya. Kalau yang ini misalnya ini 1000 piksel atau 1 megapiksel. Kalian perhatikan, kalian bandingkan. Gambar atau foto yang pertama ini akan terlihat pecah. Kenapa? Karena pikselnya itu lebih sedikit. Maka gambar yang dihasilkan juga semakin jelek, akan terlihat sangat pecah. Nah, kalau kalian perhatikan gambar yang tengah, ini akan berbeda sekali dengan gambar yang sebelah kanan tadi. Ini udah semakin halus ya, udah lebih halus daripada yang tadi. Kalian perhatikan gambar ini itu terbentuk dari kotak-kotak kecil ini yang diwarnai warna hitam, ya enggak? Iya dong. Ini juga sama. Kalau ini saya hitamkan, maka bentuknya akan beda lagi. Kalau semua kotak ini saya hitamkan, ya, semua kotak dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, termasuk dalamnya saya hitamkan semua. Jadinya gambar apa? Jadinya gambar kotak hitam, ya, karena ini di blok hitam semua.
Nah, untuk membentuk suatu bentuk tertentu yang kita inginkan, maka kotaknya ini yang kita hitamkan itu sebagian saja sesuai kehendak bentuk yang kita inginkan. Kalau kita ingin membentuk sebuah smiley seperti ini, maka kotak yang ini sampai sini jangan dihitamkan, ini sampai sini jangan dihitamkan, dan seterusnya. Maaf ya, karena rumah saya ini dekat dengan sirkuit GP, jadi banyak suara-suara berseliweran. Ada Valentino Rossi tadi itu lewat, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan. Ini tidak dihitami, ini tidak dihitami, di bagian ini juga tidak dihitami, ini juga tidak dihitami, nah ini juga enggak. Maka akan membentuk sebuah wajah atau emoticon atau smiley, wajah yang sedang tersenyum ya, seperti itu. Ya, jadi yang tidak dihitami ini, dua ini seolah-olah mata. Kemudian ini seolah-olah bibir yang tersungging atau senyuman yang ada di wajah. Sampai sini bisa dipahami ya, titik sebagai unsur seni rupa terkecil. Nah, di gambar juga sama. Gambar itu juga sebetulnya titik-titik yang disusun sedemikian rupa yang memiliki warna dan intensitas tertentu. Oke, gambar yang paling kanan karena titiknya besar-besar otomatis gambarnya pecah. Yang tengah titiknya udah mulai kecil, udah mulai lebih banyak, maka udah semakin bagus. Nah, gambar yang paling kiri ini gambar titiknya pikselnya udah ribuan bahkan jutaan, maka gambarnya lebih halus. Sampai sini bisa dipahami ya unsur lukisan yang pertama, yaitu titik. Kita lanjutkan unsur lukisan yang kedua, yaitu garis atau line. Nah, apa sih garis itu? Kalian pasti pernah melihat, pernah membuat garis, ya enggak? Kalau kalian perhatikan pada tayangan ini, tayangan yang ada di layar ini saya berikan contoh berbagai macam garis ya. Yang paling atas adalah garis lurus tebal, kemudian bawahnya ada garis lurus tapi tipis, bawahnya lagi ada garis bergelombang, bawahnya lagi ada garis zigzag campur, kemudian bawahnya lagi ada garis putus-putus dan lain sebagainya. Saya yakin kalian sudah sering mendengar pengertian kata-kata garis ini. Tapi tahu nggak sih kalian pengertian garis itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke. Biar kalian lebih paham, akan saya berikan ilustrasi seperti ini. Kalian biasanya kalau membuat garis gimana? Pakai penggaris, ditaruh di kertas, kemudian pensil, kemudian digaris gitu ya? Ya. Perhatikan pengertian garis. Nah, pengertian garis itu apa? Perhatikan dulu ya, ini konsepnya. Contoh, ini saya buat sebuah titik A. Ya, walaupun besar itu anggaplah sebuah titik ya. Anggap aja ini sebuah titik. Titik A. Kemudian saya juga punya titik B. Ketika saya hubungkan antara titik A dengan titik B, saya ambil jarak yang paling dekat, seret, ke sini, dari sini ke sini, akan membentuk sebuah apa? Garis lurus. Iya, betul sekali. Dari titik A sampai titik B, ketika dihubungkan, itu akan membentuk sebuah garis lurus. Nice. Tapi boleh nggak kalau saya membuat garisnya itu lekak-lekuk, misalnya dari sini nggak langsung ke sini, tapi ke sini dulu, seret, terus sampai akhirnya ke sini, boleh nggak? Boleh dong, ya. Ketika saya membuat garis dari titik A seperti ini, maka saya membuat garis gelombang. Sampai sini bisa dipahami? Nangkep ya? Oke. Jadi sampai di sini dulu, kalian bisa nggak menyimpulkan apa itu pengertian garis? Oke, bolehlah kalau kita sebut garis adalah hasil apa ya? Hasil pertemuan. Hasil hubungan antara titik A ke titik B. Boleh nggak? Kok hasil hubungan sih? Kayak hubungan saya dan hubungan dia yang nggak pernah selesai. Bercanda.
Jadi garis ini kalau saya katakan sebagai pertemuan antara titik A dengan titik B, boleh nggak? Boleh dong, ya. Nah, seperti ini jadinya, garis lurus. Ya, kalian asumsikan ini garis lah ya, walaupun bentuknya besar. Ini supaya kalian paham konsepnya aja sih. Supaya kalian paham konsepnya aja ya. Jadi antara titik A dengan titik B, kalau saya tarik, kalau saya jalan dari titik A ke titik B, akan menghasilkan sebuah garis. Paham sampai sini ya? Oke. Tapi ada lagi yang lebih spesifik anak-anak. Ada lagi yang lebih spesifik. Perhatikan contoh berikut. Saya punya banyak titik nih. Kalau tadi kan hanya ada 2 titik, titik A dan titik B. Sekarang saya punya banyak titik. Titiknya saya buat warna-warni biar kalian paham. Nah, saya punya banyak titik. Ketika titik itu saya himpitkan, saya susun, menempel antara titik yang satu dengan yang lainnya, akan membentuk sebuah apa anak-anak? Nangkep sampai sini ya. Oke. Titik saya banyak ya, warna-warni. Kemudian saya susun, saya bentuk, saya jejer ke arah kanan. Titik ya. Ingat titik, jangan salah sebut. Saya sampai keri nih. Barangkali salah sebut saru ya. Oke. Saya punya banyak titik yang akan saya susun sedemikian rupa, saya jejer ke kanan dengan titik-titik yang saya punya itu berhimpitan antara yang satu dengan yang lainnya. Akan membentuk sebuah apa? Sebuah garis, betul sekali. Ini kebetulan sengaja saya bedakan warnanya. Kalau warnanya saya samakan, nah warnanya hijau. Ini warnanya saya samakan anak-anak. Kalian perhatikan, porosinya sama dengan yang tadi nggak? Yang warnanya itu beda. Jadi titik yang saya miliki berbagai macam warna saya susun ke kanan ya, berjajar terus sampai banyak, dan titik yang saya susun ini berhimpitan. Akan membentuk sebuah apa kira-kira? Betul sekali, membentuk sebuah garis. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Perhatikan lagi nih. Titik yang sedang saya susun itu, sekarang saya ganti warnanya, saya samakan ya, banyak titik dengan warna yang sama dan ukuran yang sama. Saya bentuk, saya jejer berhimpitan sejajar ke arah kanan, terus akan membuat sebuah apa? Sebuah garis lurus. Betul sekali. Sampai sini bisa dipahami ya? Nangkap maksudnya ya? Oke, jadi kesimpulannya, apa itu pengertian garis? Ini saya cepetin aja lah ya. Garis adalah kumpulan titik-titik yang saling berhimpitan dan menempel yang berjajar ke arah tertentu ya. Karena tadi saya menyusunnya itu berjajar ke arah kanan, lurus, tingginya sama, maka akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, kalau saya nyusunnya zigzag, maka akan terbentuk sebuah garis zigzag. Paham sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya lanjutkan. Sekarang macam-macamnya garis ya. Macam-macam garis. Oke, ini adalah macam-macam garis. Ada garis lurus, garis lengkung ya. Maaf, tipe salah ketik saya. Nomor 2 itu garis lengkung. Ini ada macam garis, kemudian contoh gambarnya dan sifat yang dimiliki garis itu. Oke, silahkan kalian baca. Kalau perlu kalian catat juga nggak apa-apa. Next. Unsur yang ketiga adalah bentuk atau shape.